Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fahrul Razi selaku dosen mata kuliah retorika, dan tak lupa kepada teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, saya di sini akan menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang mendasar untuk menuju ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, baik antara laki-laki dan juga perempuan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia menciptakan jodoh untukmu dari golonganmu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan mengadakan sesama kamu kasih dan sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu hanya untuk kaum yang berfikir. Dari keterangan ayat di atas memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa menyatunya dua hati manusia yang berlainan jenis dalam satu rumpun rumah tangga akan menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan bagi pelakunya. Apabila sang pelaku dapat mengemudikan perahu rumah tangga sesuai dengan ajaran dan tuntunan syariat agama Islam, maka dari itu suatu pernikahan bukanlah tujuan yang hanya menuruti nafsu syahwat belaka, melainkan suatu ketentuan Allah yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan pernikahan yang diharapkan dan diajarkan menurut agama Islam adalah yang pertama adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat, yang kedua menjaga keturunan dan memperbaiki keturunan, dan yang ketiga adalah untuk menambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasul menyatakan, sholat 2 rakaat orang yang sudah berumah tangga itu lebih besar pahalanya daripada sholat 2 rakaat orang yang masih memujang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam rangka mendapatkan pasangan hidup, manusia harus tetap selalu berusaha untuk mendapatkan pasangan yang ideal, yang selaras dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Laki-laki boleh memilih calon pasangan hidupnya, dan juga perempuan boleh memilih pasangan hidupnya. Rasulullah SAW menentukan ketentuan dalam memilih pasangan hidup. Di dalam sebuah hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'ah li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidatid din taribat yadak. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah wanita karena 4 perkara. Limaliha karena hartanya, walihasabiha karena nasab dan keturunannya, walijamaliha karena kecantikan parasnya, walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Dan apabila kamu memilih karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Yakinlah, karena manusia yang terdidik dengan ajaran agama, ia menjadi pribadi muslim yang solih dan solihah, dan rumah tangga yang didukung oleh wanita solihah adalah impian setiap manusia. Kehidupan rumah tangga bagaikan 2 manusia yang sedang mengayun bahtera di tengah samudera dan luas menuju pantai nan jauh di sana. Apabila seorang di antara mereka berbeda haluan, maka
yang terjadi dalam bahtera tersebut adalah kehancuran. Disinilah perlunya seorang memilih pasangan hidup yang betul-betul mengerti hak-haknya, baik itu hak dari suami maupun hak dari seorang istri. Semua itu akan terwujud pada diri seseorang manusia yang mempunyai sifat-sifat yang sholih dan sholihah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang istri yang sholihah adalah salah satu faktor penyebab rumpun keluarga yang bahagia. Sehingga dengan didampingi istri yang sholihah, maka seorang suami dapat mengucapkan untayan kata di bibirnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Adapun ciri-ciri wanita sholihah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, yang disebut wanita sholihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan kepada suaminya dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ceramah tadi adalah wanita yang sholihah adalah merupakan faktor terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Untuk itu saya berpesan, berhati-hatilah dalam memilih pasangan hidup. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh saya diundang lagi. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.